Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di kota Medan. 2 tersangka kasus korupsi pembangunan waterpark di Kabupaten Labuan Batu ditahan. Ormas Pemuda Batak Bersatu menggelar doa bersama untuk almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Kita ke informasi pertama. Perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di kota Medan. Kali ini menyasar salah satu toko apotek di kawasan Sutomo Medan. Pelaku menggunakan senjata tajam berjenis klewang atau golok merampas telepon genggam milik penjaga toko. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan perampokan bersenjata tajam yang terjadi di salah satu apotek di Jalan Sutomo Ujung Kota Medan Jumat lalu. Penjaga apotek yang mengira pelaku akan membeli obat mendatanginya. Namun seketika pelaku mengeluarkan senjata tajam berjenis klewang atau mengancam penjaga apotek. Pelaku menggasak 2 telepon genggam milik penjaga apotek yang terletak di meja kasir. Pemilik toko mengatakan korban kini mengalami trauma dan kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dia mau beli obat, tapi masuk sampai ke dalam, dia mau buka pintunya, jadi si apoteker menahan, dia langsung buangkan pisau beserta sarung dibuang ke bawah, langsung dikejar dia apotekernya sampai ke sudut depan. Begitu dapat dia handphone, langsung berbalik ngambil handphone, lari. Jadi apotekernya menjerit dia, rampok, dia langsung lempar pisaunya. Tidak lama bersalah langsung pergi. Dia tingginya sekitar 168 meter, memakai jaket hijau gelap, menggunakan masker, handphone 2 unit. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun di Kecamatan Tanjung Morawo, Kabupaten Deli Serdang menjadi korban perampokan. Telepon genggam dirampas dan korban dimasukkan ke dalam karung beras lalu diletakkan di rumah kosong. Tersangka berinisial RH ditangkap petugas Satuan Reskrim Polresta Deli Serdang pada 10 Juli 2022. Tersangka terbukti melakukan tindak pencurian dan kekerasan dengan cara mengambil telepon genggam korban. Kemudian menutup kepala korban dengan karung beras berukuran 10 kg. Kejadian berawal ketika korban akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba tersangka datang dari arah belakang korban dan menutup kepala korban dengan karung beras berukuran 10 kg. Selanjutnya tersangka mengambil telepon genggam milik korban dan meletakkan korban di rumah kosong. Tanpa disadari tersangka, korban sempat melihat wajah tersangka dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Orang tua korban melaporkan kejahatan tersangka kepada polisi. Tiba-tiba pelaku langsung menutup wajah korban dengan menggunakan karung. Menutup wajah korban, kemudian mengangkat korban dan membawa korban kurang lebih jarak 10 meter dan langsung membuang korban di lahan atau rumah kosong yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kemudian pelaku langsung mengambil handphone milik korban yang dibawa, kemudian langsung larikan. Korban sendiri langsung ditinggal oleh si pelaku. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 365 ayat 1 subsidiar pasal 362 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Satu dari 3 kawanan bajing loncat yang mencuri 3 kardus susu di Kota Medan ditangkap polisi. Tersangka diringkus di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Satu orang tersangka dari 3 orang pelaku bajing loncat yang mencuri 3 kardus berisi susu di Jalan Rumah Potong Hewan, Kota Medan Jumat lalu ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Penangkapan tersangka pencurian berinisial AS berawal dari rekaman video amatir warga yang terjadi pada 18 Juli 2022 dan viral di media sosial.
Petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pun melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka AS di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Ketika hendak menangkap kedua teman tersangka, kedua pelaku lainnya kabur dari incaran petugas. Tersangka mengaku baru pertama kali ikut bajing loncat dan telah menjual 1 kardus susu senilai Rp75.000. Dalam tampilan video itu terlihat bahwa 3 orang pelaku membuka mobil box yang kemudian mengambil barang. Berdasarkan informasi itu, kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan Polsek kemudian melakukan penyelidikan dan pada akhirnya dapat kita amankan 1 orang pelaku atas nama Aris Yombi. Telah kita amankan dan Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara pihak kepolisian telah mengantongi identitas kedua pelaku lainnya dan akan segera melakukan penangkapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku berdalih nekat menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Kesulitan ekonomi setelah menjadi orang tua tunggal bagi ketiga anaknya membuat JL, warga desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, nekat menjual narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Patumbak. Penangkapan tersangka berawal dari informasi pengguna sabu-sabu berinisial IS yang ditangkap saat ketahuan menggunakan sabu-sabu di kawasan Pantai Labu pada 19 Juli 2022. Berdasarkan informasi tersebut, petugas akhirnya bergerak dan menangkap tersangka JL di kediamannya pada Kamis lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 gram. Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang menyebutkan, tersangka melakoni sebagai pengedar sabu-sabu selama hampir 1 tahun belakangan. Dia kita amankan berikut barang bukti 20 gram sabu-sabu. Jadi ini kita amankan pengembangan dari Pantai Labu yang 2 hari sebelumnya sudah kita amankan, dan dia setelah kita lakukan interogasi, barang itu berasal dari JL. Kemudian kita lakukan pendalaman, kemudian dia kita amankan di kediamannya. Imbas atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Upaya peredaran 69 kg sabu-sabu dan 59.000 butir pil ekstasi dari Malaysia ke Indonesia digagalkan petugas gabungan di Kota Tanjung Balai. Dari penangkapan, 5 pengedar narkoba yang merupakan jaringan internasional diringkus. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang dibawa dari negara Malaysia dan akan diedarkan di sejumlah kota di Provinsi Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di Sungai Bagan Asahan, Kota Tanjung Balai, 21 Juni 2022 lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas gabungan menangkap 2 tersangka berinisial S dan RS, serta menyita barang bukti sabu-sabu seberat 29 kg dan 59.000 butir pil ekstasi. Kemudian petugas kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di kawasan Teluk Nibung pada 6 Juli 2022 lalu. Petugas saat itu menangkap 3 orang tersangka berinisial HH, AS, dan A yang membawa sabu-sabu seberat 40 kg. Kemudian ekstasinya sebanyak 59.053 butir. Di kasus pertama. Kemudian kasus kedua, ini tepatnya pada tanggal 6 Juli 2022. Ya, kita kerjasama dengan pihak Kanwil Bea Cukai. Ini didapat barang bukti sebanyak 40.000 gram. Jadi total semuanya yang kita mau musnahkan hari ini sebanyak 69.000 gram. Seluruh barang bukti hasil pengungkapan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Dari hasil penyelidikan, sindikat jaringan narkoba internasional ini memanfaatkan jasa pekerja bangunan, sopir angkot, dan nelayan sebagai kurir narkoba.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.